buat buat merangkai kayu-kayunya, dan apalagi sih biasanya ya pokoknya berhubungan dengan mesin lah. Mungkin kalau pabrik-pabrik besi itu lebih banyak jenis mesinnya. Nah, itu nanti akan di maintain, akan di handle di menu namanya work center. Di setiap work center nanti kita punya konfigurasi ini ya, konfigurasi yang cukup penting, seperti cost yang kita apply, yang kita kenakan ke dalam mesin itu berapa. Jadi misalnya setiap penggunaan mesin ini dia akan menghabiskan cost sebanyak 100.000 misalnya. Supaya apa? Supaya nanti data ini bisa kita gunakan di dalam perhitungan HPP atau perhitungan nilai inventory barang. Ini udah lebih ini sih ya. Nanti di sesi selanjutnya nanti bisa kita cari-cari deh. Soalnya kita nggak ada sesi khusus untuk manufacturer, jadi kita bisa bahas nanti khusus mengenai call center ini. Kemudian setelah call center ada namanya routing. Routing ini apa sih? Dia itu adalah kumpulan call center. Jadi kayak kita misalnya pabrik furniture tadi, itu kan ada rangkaian proses ya, rangkaian proses produksi. Jadi mulai dari misalnya dari kayu log gitu, kayu gelondongan ya, logging kayu. Itu dia mulai dari bentuk logging kayu, kemudian mungkin dibersihkan dulu, ada namanya nanti work center cleaning misalnya, kemudian ada work center namanya cutting, ada work center namanya dan lain sebagainya lah. Nah nanti setiap work center ini dikumpulkan menjadi satu rangkaian, itulah namanya routing. Setiap work center itu dikumpulkan menjadi satu rangkaian, itu namanya routing tadi ya. Jadi routing ini mewakili kumpulan proses, kumpulan mesin yang digunakan di dalam satu proses produksi. Oke, kemudian ada namanya work order. Work order ini ya seperti ini ya, seperti surat perintah untuk memproduksi barang. Sebenarnya selain di atasnya work order ini ada satu lagi namanya manufacturing order. Nanti kita bisa bahas bedanya apa manufacturing order dengan work order. Oke, kemudian di manufacturer ada fitur namanya master production schedule atau MPS, biasa kita singkat dengan MPS. MPS ini apa sih? MPS ini kayak jadwal ini ya, kayak master jadwal untuk produksi. Biasanya ini digunakan oleh tim PPIC ya, Departemen PPIC, untuk planning produksi selama seminggu atau selama sebulan ke depan. Jadi dia bisa kurang lebih menu ini dia akan memperhitungkan perkiraan penjualan. Jadi sifatnya perkiraan semua ya, perkiraan penjualan. Kemudian dia akan bandingkan dengan stok di gudang. Kemudian dia akan bandingkan dengan pengadaan barangnya, pengadaan bahan baku dan manufacturing ordernya. Nanti setelah dikonfigurasi semua, kita akan bisa lihat master schedule untuk produksi selama sebulan ke depan. Jadi misalnya nih, minggu ini atau hari ini kita produksi dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang tadi ya, variabel penjualan, variabel stok di gudang. Sistem akan bisa memberikan seperti planning atau perkiraan. Minggu depan
kita harus produksi sekian banyak, 1000 unit misalnya. Minggu depannya lagi kita harus produksi 800 unit. Nah itu namanya master production schedule. Tapi jatuhnya ini dia hanya sebagai advice, sebagai saran dari sistem, bahwa yang harus kita produksi di sistem itu, yang harus kita produksi di pabrik itu sekian banyak. Bisa kita lebih, bisa kita kurangin, tergantung TPS-nya. Kemudian yang terakhir itu ada namanya overall equipment efficiency. Ini lebih ke menu untuk top management atau menu untuk manajer produksinya. Jadi menu ini untuk menampilkan seberapa baik efisiensi penggunaan mesin di dalam pabrik kita. Jadi misalnya mesin cutting tadi, mesin cutting ini selama proses produksi dalam 1 bulan ini dia efisiensinya berapa persen? Kalau 100% itu berarti dia penggunaannya efisien, artinya nggak ada waktu yang hilang karena misalnya maintenance, perusahaan itu nggak ada. Artinya dia selama sebulan itu dia penggunaannya benar-benar efisien, benar-benar maksimal. Itu kalau dia 100%. Nah, nanti si menu ini akan menampilkan semua mesin efisiensinya berapa persen. Nanti kegunaan ini untuk si manajemen bisa lebih memperhatikan, ini mesin yang efisiensinya misalnya dia akan tentukan kalau dia di bawah 80% ini harus diperhatikan. Ini apakah memang sudah saatnya diganti atau harus di-service secara intens gitu ya. Itu lebih ke buat membantu manajemen untuk mengetahui kondisi mesin mereka bagaimana. Oke, kemudian lanjut ke modul HR dan payroll. Yang pertama ini yang pasti database employee ya, employee database. Tapi sebelum ke employee database, sebenarnya ini ada seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Di Odoo kita bisa menghandle juga database aplikan, database kandidat-kandidat karyawan. Ada namanya aplikan database, dan itu dihandle secara otomatis gitu. Jadi misalnya kita bisa configure setiap orang yang kirim CV ke kita, kirim CV ke email kita, itu nanti akan masuk ke dalam database aplikan si Odoo. Jadi orang HR-nya nggak perlu ngumpulin secara manual lagi. Jadi dia nggak perlu buka emailnya dulu terus dimasukin ke dalam sistem supaya dia gampang ngefilternya gitu ya, nggak perlu, karena Odoo udah ngelakuinnya, udah meng-grab emailnya secara otomatis terus dimasukin ke dalam database employee aplikan. Jadi kerjaan HR-nya lebih gampang ya. Nanti setelah di-grab sama Odoo-nya, setelah dikumpulin semua data aplikannya, si orang HR-nya udah tinggal ngefilter aja. Dia tinggal buka CV-nya juga dari Odoo. Terus dia bisa kasih tagging gitu ya. Jadi kalau si aplikan ini misalnya kandidat yang cukup kompeten. Jadi dia bisa kasih tagging hot candidate misalnya gitu. Supaya dia lebih gampang ke depannya untuk melihat database kandidatnya, mana yang hot candidate, mana yang dia bahkan dia abaikan aja gitu, dia ignore. Kemudian baru masuk ke database employee. Nah, database employee ini ada banyak ya informasinya. Mulai dari nama, data-data pribadi ya, tempat tanggal lahir,
jenis kelamin, kemudian umur, usia, sampai ke data keluarga, data histori pendidikan, data histori training, histori pelatihan-pelatihan yang sudah pernah diikuti. Itu dia akan semua akan di handle di dalam satu menu, itu di employee database. Kemudian setiap karyawan kan ada kontrak ini isinya cukup penting-penting semua, karena di kontrak ini informasi yang akan digunakan di dalam perhitungan payroll nantinya. Jadi dalam kontrak ini ada kayak gaji pokok berapa, kemudian tunjangan yang dia dapat apa aja, kemudian deduction yang dikenakan ke dia apa aja. Bahkan kayak kalau di Indonesia kan karena waktu kita ngitung dalam konteks perhitungan PPh 21 itu kan ada banyak parameter ya, seperti dia PTKP-nya apa, dia anaknya berapa, misalnya dia udah nikah, terus kalau dia udah nikah tanggungannya ada berapa orang, itu kan setiap kondisi itu tadi itu macam-macam, beda-beda ininya perhitungan gajinya, PTKP-nya beda-beda, yang akhirnya nanti nilai pajaknya akan beda juga. Itu semua akan dihandle di kontrak, datanya akan ditaruh di kontrak. Kemudian menu yang ketiga, attendance. Nah, di Odoo itu ada beberapa cara untuk men-track attendance. Yang pertama itu dengan attendance di sistem ya. Jadi si karyawannya dia bisa login di sistemnya langsung, di Odoo-nya langsung. Paling nanti akan ada fitur namanya geotagging ya. Jadi setiap karyawannya login, setiap karyawannya sign in, dia akan membaca lokasinya dia juga. Jadi buat data untuk HR-nya, untuk mengkontrol si karyawan ini benar nggak login dari lokasi yang seharusnya gitu. Misalnya kalau marketing gitu kan, kalau marketing kan dia nggak harus ke kantor terus, dia bisa aja langsung ketika dia pagi-pagi misalnya dia udah harus meeting, nah dia bisa login dari lokasi meetingnya ini gitu. Nah cuman ini masih dalam tahap pengembangan ya, tapi dari segi attendance-nya sendiri, si OD ini sudah bisa menghandle attendance secara online, namun belum pakai GoTipu. Kemudian yang kedua, itu kita bisa import data attendance, kita import. Jadi kita dari fingerprint misalnya ya, dari data fingerprint, dari mesin fingerprintnya kan kita bisa tarik data attendance-nya dari data TP-nya tanggal berapa, jam berapa. Jadi kita bisa import ke dalam menu attendance-nya Odoo. Sama aja nanti hasilnya. Jadi data dari mesin fingerprint ini langsung masuk ke Odoo. Tentunya formatnya harus sesuai aja ya. Kemudian nanti data attendance ini bisa digunakan untuk ya macam-macam keperluannya. Bisa untuk keperluan KPI misalnya, atau keperluan perhitungan gaji dan sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya ada namanya cuti atau leaves. Selain kehadiran di sistem, kita juga bisa men-track record cuti setiap orang. Dan kalau di Indonesia kan biasanya kita ada jatah cuti tahunan. Nah di sini di Odoo kita juga bisa mengkonfigure jatah cuti setiap karyawan setiap tahun. Jadi di awal tahun kita bisa tentukan cuti tahunannya berapa hari. Nanti ketika si karyawan mengajukan cuti, jatahnya ini dia akan ngebaca jatah sisa jatahnya dia gitu. Artinya dia nggak akan bisa mengajukan cuti lebih dari jatah yang sudah
jatah yang masih dia punya, sisa cuti yang masih dia punya.